Halo, saya Dr. Maria Sulindro, spesialis Integrative Anti-Aging Medicine, praktek di Pasadena, California. Hari ini saya dapat tamu pembicara, seorang kardiologi bernama Profesor Dr. Bambang Budi Siswanto. Kita panggil mudahnya Profesor Siswanto. Saya akan memperkenalkan background dari Prof. Siswanto ini. Saya kenal dengan Prof. Siswanto di FKUI. Beliau lulus dari FKUI tahun 82. Menjalankan spesialisasi kardiologi dan selesai tahun 90. Setelah tahun 90, beliau mendapat beasiswa di Jepang, di Brasil, dan di Hong Kong, di Australia, di Brasil, dan di Hong Kong untuk melanjutkan spesialisasinya dalam bidang training dalam bidang heart failure dan resinkronisasi terapi di dunia itu, ya. Tapi sekarang ini Profesor Siswanto menempatin kedudukan di dalam kolaborasi dari beberapa teaching hospital dan ini sudah 15 tahun. Nah, selama 19 tahun beliau member dari Heart Research Society dan beliau menjadi salah satu di antara hanya 13 member dari International World Heart Failure Society. Kita boleh bangga ada kardiologis dari Indonesia yang menjadi member internasional. Mari kita sambut dengan tangan terbuka Profesor Siswanto. Halo. Halo, Dokter Maria, kakak kelasku, apa kabar? Hebat. Lihat itu, Profesor Siswanto itu sangat sibuk sekali. Dan ini dengan kebaikan dari Prof. Siswanto, kita bisa dapat waktunya setelah operasi, bayangin ya. Jadi dalam hari ini topik yang akan dibicarakan itu topik yang sangat, it's his specialty, which is pulmonary hipertensi paru-paru, pulmonary hypertension Inggrisnya ya. Jadi begini, kalau orang bilang ada tekanan darah tinggi, itu sebetulnya untuk dokter itu tekanan darah tinggi itu hanya gejala dan bisa dari mana-mana. Ada dokter yang bilang, oh nggak ada sebabnya begitu ya. Tapi jangan salah, Profesor Siswanto akan memberi pengetahuan yang sangat berguna untuk masyarakat. Dan kita harus mendengarkan dan kalau tidak jelas, coba ditanya dan di chat box tanya itu. Nanti saya bantu menjawabnya. Nah, begini Prof. Siswanto. Pertama mungkin kita harus memberitahu ke masyarakat, apakah itu hipertensi paru? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya coba jelaskan dengan bantuan share screen ya. Ya. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya. Kawan-kawan sekalian, cukup jelas gambar saya ya. Cukup. Hipertensi tidak hanya kalau kita ngukur di lengan kita saja, itu namanya hipertensi sistemik seluruh badan. Tetapi ada juga di organ-organ lain yang disebut hipertensi paru. Pada gambar ini saya ingin jelaskan jantung dan paru ini tetangga dekat. Ada jantung, ada paru, dan pembuluh darahnya yang normal. Tapi kalau kita lihat di kanan, ini pembuluh darah parunya sakit. Jadi startnya bukan dari jantung tadi. Pembuluh darah parunya mengkisut, akhirnya jantungnya juga capek. Nah, untuk jelasnya, saya perlihatkan di sini. Normalnya, kita punya tekanan darah normal ya, yang di kanan nih. 120/80 ya. Nah, kalau di paru-paru itu tekanannya rendah, karena memang pembuluh darah paru sangat halus. Tekanannya rata-rata cuma 15 atau 25/8 ya. Ini normalnya. Jadi kalau tinggi, dia akan merusak pembuluh darah paru-paru. Jadi ada penyakit yang orang tidak tahu, yaitu namanya hipertensi paru. Ngukurnya agak susah ini ya. Jadi kalau hipertensi sistemik dengan tensimeter,
Kalau ini dengan berbagai pemeriksaan sebelum ini. Nah, ini contoh pada pembuluh darah paru yang sebelah kiri, yang mudah-mudahan panas saya kelihatan, pembuluh darahnya lubangnya sangat bagus. Tapi ada penyakit yang bikin pembuluh darahnya jadi mengkisut, ya. Jadi mengkisut, lalu orangnya sesak napas. Kan paru-paru untuk bernapas, ya. Jadi ini sesak napas orangnya karena pembuluh darahnya mengkisut di parunya. Tentu akibatnya ke jantung juga, ya. Tapi pembuluh parunya jadi mengkisut. Bagus sekali ya. Jadi begini, bagaimana tuh tadi membedakan dengan hipertensi biasa tuh nanti mungkin Prof. Siswanto akan menerangkan caranya ya. Jadi sekarang ini memang ini kok sepertinya ada banyak ini kejadian mengenai prevalensi di masyarakat umum dan di dunia. Coba deh terangkan, ini menarik sekali ini di sini. Di negara-negara maju, terutama misalnya di Amerika, ya, prevalensinya itu 10 per 1 juta penduduk. Ya. Kemudian kalau di Prancis 15, di Jepang 10 per 1 juta penduduk. Di Indonesia kita belum tahu karena Indonesia ini luas, ya. Jadi kita hanya dapat pada 2017 yang datang berobat sampai 1.000 saja di rumah sakit jantung. Tapi pola-pola lain kita belum tahu. Karena itu tujuan kita hari ini justru memperkenalkan ada penyakit yang perlu dideteksi karena gejalanya itu sesek, tapi gejala tidak jelas sebabnya. Ya. Jadi ini prevalensi di dunia, bagaimana di harapan kita, ini kita lihat cukup banyak, bahkan dalam grupnya ada 5, cukup banyak, ya. Nah, kemudian kita bisa lihat yang tersering di harapan kita adalah karena penyakit jantung bawaan. Jadi hipertensi paru bisa karena satu sebabnya, yaitu tipe 1, karena jantung bawaan. Tapi juga ada juga yang sekali-sekali yaitu dalam keluarga dia. Jadi ayah dan anak-anaknya kena. Ini contoh kasus yang kita dapatkan di genetik ya. kita. Genetik. Ya. Nah, oke. Jadi bagaimana masyarakat awam mengenali kalau kita menderita hipertensi paru, Prof? Ya, terima kasih Dokter Maria. Karena itu bila kita ke dokter, dokternya akan bertanya, keluhannya apa sih Ibu? Keluhan terbanyak itu, ya karena pasien ini banyak yang wanita, lebih banyak dari laki-laki, keluhannya sesek dok. Saya sesek kalau aktivitas. Seseknya nggak jelas sebabnya. Kadang-kadang berdebar-debar, kadang-kadang seperti mau pingsan, kemudian ada yang cukup capek, kadang-kadang kaki bengkak, ya. Kadang-kadang istirahat aja sesek, ya. Kadang-kadang batuk-batuk. Ya. Jadi terbanyak adalah dalam bahasa kedokterannya sesak yang sebabnya belum jelas. Jadi sesak tapi pasien atau dokternya masih bingung nih, sesak ini nggak jelas nih. Ya, karena itu untuk dia tahu, dokter setelah melakukan tanya jawab kepada pasien lalu mencoba mencek, yaitu ini contoh kasus ya yang didapat dari ayah dan anaknya. Ini pasien dari daerah, dari pulau lain datang ke harapan kita. Ternyata ayah dan anaknya, ayahnya curiga, anaknya jangan anak saya juga sudah ada hipertensi paru. Bahkan anak pertamanya udah meninggal yang perempuan. Jadi lebih berat di perempuan. Ya. Kemudian dia capek, kemudian tensi kita ukur, tensi tangan normal. Tapi kita lihat di leher itu, dia suka tinggi. Ya, tinggi. Tekanan jantungnya tinggi, paru tinggi, yang kelihatan di leher. Dokter akan lihat lehernya. Ya. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan namanya eko. Di sini eko dari bapaknya yang kiri, ya. Yang kanan eko anak. Di sini bisa lihat jantung kan kiri dan kanan. Ya. Ini jantung kanannya membesar, lebih besar dari jantung kiri. Normalnya kiri lebih besar dari kanan. Ini kanannya lebih besar dari kiri. Ya, jadi sehingga dokter melakukan ini lebih ke arah hipertensi paru nih. Jantung kanannya kena, padahal kelainannya di paru. Jadi karena dokter jantung kan cek jantungnya, dokter paru akan ceknya, ronsennya misalnya, dokter ini
Contohnya, kalau di eko akan kelihatan jantung kanannya membesar, dan kalau besar relatif seperti ada warna. Ya. Yang lain adalah untuk memastikannya apakah ini bisa respon dengan obat, dilakukan pemeriksaan namanya kateter. Jadi ini teman-teman bisa lihat, kita semprot zat. Nah, ini pembuluh darah paru yang kelihatan. Di pangkalnya, pembuluh darah parunya besar, tapi begitu ke pinggiran dia mengkisut, seperti gambar yang awal tadi. Jadi penyakit pembuluh darah arteri paru itu besar, teman-teman bisa lihat besar, Ya. tapi di pinggirannya dia mengkisut. Nggak tahu nih kenapa. Tentu orangnya jadi sesek. Jadi tekanannya berbalik, jadi tinggi tekanannya. Ya, di sini. Ini contoh pasien hipertensi paru pada anaknya yang saya semprotin. Bapaknya juga sama. Ada kelainan. Dan ternyata tahanan pembuluh darah parunya tinggi. Karena pembuluh darah parunya, yang pembuluh kecil yang pinggirannya itu mengkisut gitu. Ini penyakit yang memang langka dan susah obatnya. Ya. Jadi kita cari apa sebabnya dia. Ternyata mengkisut. Nah, tentu ada obatnya, tapi nomor satu paling penting memang diagnosanya dulu. Supaya jangan salah obat. Ya, diagnosanya agak panjang tadi. Nah, ini disemprot lagi. Ya, bisa dilihat. Pangkalnya gede, begitu di pinggir sempit. Nggak normal nih. Jadi dia suka sesek. Ya, tekanannya tinggi. Nah, untuk selanjutnya, kalau kita sudah memperkenalkan, jadi acara ini untuk memperkenalkan pada masyarakat. Sekarang masyarakat sudah buka medsos ya, ada website hipertensiparu.org, ya, tinggal diklik www.hipertensiparu, atau main Facebook kita untuk pasien-pasien. Kita ada Facebook untuk hipertensi paru, kita juga ada Instagram, kita juga ada Twitter hipertensi paru, dan kita ada YouTube untuk hipertensi paru, sehingga masyarakat bisa mengenali apa sih hipertensi paru, ya. Gejalanya untuk orang awam, ini video untuk orang awam, Facebook untuk orang awam. Waduh, bagus sekali pengetahuan ini ya. Nah, Prof, itu tadi Profesor kan bilang penyebabnya itu bisa dari genetik atau hereditary. Dan yang satu lagi penyebabnya apa dok tadi? Penyakit jantung bawaan dari lahir. Ya, terus ada nggak sebab yang lain? Sebab yang lain adalah kalau efek samping dari obat pelangsing. Jadi Aduh, obat pelangsing. obat diet ya, obat diet. Iya, ya. Obat pelangsing ini tadinya orangnya gemuk, pakai obat pelangsing dia jadi kurus ya, tidak mau makan segala macam. Jadi normal. Tapi ternyata ada efek sampingnya ke tahanan pembuluh darah parunya terganggu juga. Nah, jadi, itu ada tertentu nggak obat untuk menurunkan berat badan yang tertentu kah? Atau semua obat penurun berat badan? Tertentu saja yang waktu itu, dan sekarang sudah ditarik. Nah, tapi efeknya kan mungkin pasiennya masih ada. Iya. I see. Pokoknya bukan jamu Galiang Sinset. Bukan. Ya, sudah ketemu, akhirnya orang cari kayak kenapa ya. Dulu gemuk ya, dulu minum pelangsing ya. Terus dicari buatan Prancis waktu itu. Karena itu hipertensi paru banyak ditemukan di Prancis waktu itu. Ya. Jadi tadi menurut Profesor Siswanto, prevalensinya itu sebetulnya tidak tinggi atau? Tidak tinggi. Tidak jadi tinggi. prevalensi hanya 10 di antara 1 juta. Iya. Jadi kecil. Ya. Cuman problemnya fatal ya kalau nggak tahu ya. Ya, karena dia disebut namanya bahasa Inggrisnya chronic slowly progressive. Jadi dia nggak bisa di stop. Dia jalan terus, pembuluh jadi mengkisut gitu. Pelan-pelan. Jadi akibatnya tentu umur 40-an dia udah sesak, bahkan udah gagal jantung. Ya, rata-rata banyak kan ke dokter jantung karena dokter jantung punya alat eko. Padahal sakitnya di paru. Ya. Berarti ini bisa di screen dengan kardiogenomik ya. Jadi genetik testing untuk kardiologi bisa ketahuan dong ini. Iya, bisa. Ada jinnya ya. Ya. Bagus sekali. Iya. Ya. Kita melanjutkan lagi. Biasanya para dokter melakukan check and recheck tadi tentang history, tentang tanya jawab ya. Ya. Jadi udah ditanya, ada asma? Enggak. Ada ini? Enggak. Ada jantung? Enggak. Semua bilang enggak. Tapi kenapa dia dok? Kenapa saya cepat fatigue? Fatigue itu
curah Capek, jantungnya mati. Ya. ya, capek, tapi juga sesek. Jadi sesak napas, kalau aktivitas sedikit ya sesek. Oke Bu, kalau gitu saya cek Ibu deh. Coba lihat lehernya. Nah, ternyata lehernya agak tegang pembuluhnya. Tegang Hmm. itu menunjukkan tekanan di paru dan jantung tinggi. Kedua, didengarkan pakai stetoskop. Bunyi jantung tuh, bunyi jantung 2 itu adalah bunyi karena katup paru, katup pulmonal. Ternyata mengeras. Karena tekanan tinggi dia kompensasi jadi keras bunyinya. Jadi bunyi jantung komponen pulmoner mengeras. Kemudian kalau jantungnya membesar, tentu ringnya ikut membesar. Jadi kalau jantung besar itu kan jantung juga ada katup. Katupnya ikut melar, ya, ikut melar. Jadi fungsional dia. Kalau jantungnya mengecil ya bocornya juga mengecil. Jadi ini terdengar namanya pansystolik murmur atau bunyi bocor. Bunyi jotornya itu dites dengan suruh tarik napas, tahan dulu, lepas. Nah, waktu dia tarik napas, bunyinya makin keras. Jadi ada hubungan antara jantung dan paru. Kalau suruh tarik napas, parunya makin kembang. Loh, kok bunyi jantungnya makin keras? Jadi ini penyakit jantung paru, tetanggaan kena dulunya. Gitu. Jadi ada trik-trik. Kenapa kok dia mengeras kalau tarik napas? Oh, rupanya paru punya tarik napas membesar, jantungnya juga, bunyinya makin keras. Gitu. Nah, itu gagal jantung kanan, temennya di kanan tuh ada lever. Jadi jantung kanan akhirnya levernya mulai membesar. Dokter bisa meraba, oh levernya membesar. Perutnya ada cairan. Kakinya bengkak. Terus lihat jari tangan. Jari tangan itu dia ada namanya clubbing finger. Clubbing finger tuh kayak jari tabuh. Ya. Jadi bentuknya kayak untuk menabuh gitu. Ya. Bahkan kadang-kadang agak cyanosis, jadi agak pucet, biruan tuh ya, kebiruan. Jadi dokter akan memeriksa teliti antara keluhan yang tadi nggak jelas, tapi begitu dia periksa dari atas leher sampai bawah, dia akhirnya makin yakin. Ini kayaknya nih jantung paru nih, dua-duanya sakit. Namanya hipertensi paru. Penyakitnya sih jarang, tapi karena penyakit ini slowly progressive. Jadi kalau bisa deteksi dini lebih bagus. Jangan datang udah jantung bengkak gitu, udah kaki bengkak. Itu terlambat. Kita ingin datangnya masih di level awal. Menurut pengalaman Prof. Siswanto, yang datang pada dini atau sudah kelewat jauh problemnya? Ya, pertanyaan penting. Kenyataannya di Indonesia datangnya sudah terlambat. Rata-rata sudah biru, sudah nggak bisa jalan, sudah bengkak. Bahasa awamnya, kalau kakinya bengkak, itu bengkak nggak ujung-ujung datang dari langit ke kaki bengkak. Itu naik ke atas. Jadi sebetulnya bengkaknya udah ada di perut, udah ada di liver, udah ada di jantung, udah ada di paru. Jadi air semua. Di paru, di leher, di jantung, di perut, di liver, di ginjal. Bengkak. Itu terlambat. Nah, karena yang dilihat mata, bengkak baru kita lihat. Harusnya kita ingin tahu dari awal sebelum bengkaknya kelihatan oleh mata kita. Jadi diperlukanlah alat bantu. Ya. Alat bantu yang paling murah namanya rekam jantung. Ya. Ini nomor satu, rekam jantung. Rekam jantung itu harganya cuma 150.000 ke dokter jantung suruh rekam jantung. Begitu rekam jantungnya nggak normal, ya disebut beraksis ke kanan, kemudian gambarannya ada pembasaran jantung. Ini abnormal ECG yang ke arah kanan. Ini ke kanan, di sebelah kanan atau tetangganya jantung itu paru-paru. Jadi ini dari anamnese maupun dari rentgen fisik tadi udah curiga ke gagal ke kanan hipertensi paru, EKG-nya makin menunjang, makin yakin nih hipertensi paru. Coba ronsen lebih mahal dari EKG. Itu yang pertama itu EKG biasa atau Holter? EKG biasa. Bukan Holter ya? Bukan, EKG biasa. Ya. Holter 24 jam ini cuma EKG biasa aja. Kalau nggak normal, hati-hati. Ini berarti bisa nggak normal aja jantung. Jadi EKG biasa. Ya. Nah, ronsen lebih bagus lagi karena ronsen itu kelihatan parunya maupun jantungnya. Ambil contoh, begitu di ronsen, dokter paru akan lihat ronsennya, parunya, dia akan lihat apalah gambaran paru-paru, corakan parunya tuh banjir, ya disebut
fletora, atau corakan parunya sepi, disebut oligemi, ya. Itu atau pruning namanya, ya. Itu dokter paru akan lihat gitu nih, oh, jaringan parunya kok begini ya. Nah, dokter jantung lihat, oh, jantungnya kok gede ya, gitu. Jadi ronsen ini akan dibaca oleh dokter jantung maupun dokter paru, dia lihat dua-duanya nggak beres, jantung maupun paru. Nah, tanggaan. Ya, Itu di mana-mana, di rumah sakit umum pun ada EKG, ronsen pasti ya. di mana-mana. Nah, baru kita ke spesialis, bisa ke spesialis paru. Kalau spesialis paru dia akan tes dengan tes tiup, ya tiup, tes tiup. Kalau tes tiupnya nggak beres, ada nggak betul makin ini hipertensi paru. Kalau dokter jantung agak mahal, dia periksa eko, ya. Sekitar 1 juta dia eko, dia akan lihat. Tadi saya udah kasih videonya, jantung yang kanannya membesar, jantung kanan membesar, baik bilik maupun serambi membesar, bahkan kadang-kadang juga ketemu, oh ternyata sebabnya sakit jantung bawaan. Oh ternyata bisa diukur juga dengan bunyi-bunyi. Pada eko ada namanya Doppler, itu flow-nya bisa dilihat. Akhirnya kelihatan pressure-nya, tekanan. Jadi estimated pressure di arteri paru bisa diestimasi, walaupun tidak akurat. Tapi estimasi, oh tinggi nih. Apalagi kalau ada bocor. Apalagi ada cairan di sekitar jantung. Jadi eko sangat membantu untuk makin yakin gitu. Kalau di Indonesia, ECO itu apakah one of the requirement in annual check-up? Seperti di sini sih, kita setiap tahun pasien diberi ekokardiogram. Belum tentu malah X-ray, tapi ekokardiogram kita jalankan dengan carotid artery study. Ya, betul sekali. Memang selain EKG pasti itu murah. Kemudian karotid juga penting untuk mencegah, untuk ketahui stroke, ya. Kemudian ronsen kami masih sering karena di Indonesia masih banyak TB juga. Mungkin beda di Amerika, Ya. Indonesia banyak TB, ada penyakit. Jadi ronsen sangat penting dan murah ronsen. Nah, eko juga merupakan yang wajib dikerjakan pada check up. Karena kalau untuk hipertensi paru, ketemu dia. Untuk hipertensi biasa aja, otot jantungnya menebal. Iya. Jadi untuk hipertensi biasa juga ketemu. Jadi eko wajib pada medical check up. Terus terakhir itu yang mesti di kateter ya? Iya. Nah, kemudian kita kalau kita sudah ketemu sebabnya, tadi penyebabnya ada 5 macam, ya, ada 5 sebab, ya. Antara lain kalau sudah ketemu sebabnya atau belum ketemu sebabnya, kita lanjut ke namanya kateterisasi jantung kanan. Jadi beda dengan jantung kiri. Kalau jantung kiri untuk lihat jantung koroner. Ini kalau jantung kanan untuk lihat jantung dan paru. Jadi parunya tadi saya udah kasih lihat kateternya, lalu semprot parunya bisa semprot, lalu kateternya bisa ke jantung juga dilihat tekanan di jantungnya. Ini saya akan kasih lihat contohnya, ya. Ini contoh EKG. EKG cuma 100.000, murah. Bentuknya normal nih. Contoh A, ya, gambar A. Harusnya dia ke atas, dia malah ke bawah. Jadi disebut right axis nih, ciri-ciri A, ya. Yang B ini normalnya nggak ke atas, B. Harusnya ke bawah, dia malah ke atas. Ini di daerah V1, di daerah kanan. Jadi jantung kanan something wrong nih, ya kan? Dokter umum juga bisa lihat ini something wrong di kanan, ya. Kemudian habis itu di C, ya. Di C ini bentuknya gelombang P, namanya P pulmonal. Jadi artinya ada gelombang P-nya, pulmonal, artinya atrium kanannya membesar, ya. Kemudian D, dia ada gambaran P inverted yang disebut pressure overload daripada jantung kanan. Ini V1, V2 di daerah kanan, ya, pressure overload. Jadi ABCDD menunjukkan dari EKG saja dokter makin yakin ini ECG typical untuk pulmonary hypertension. Ya. Murah EKG. Nah, ronsen nanti dokter jantung baca, dokter paru baca. Waktu dokter paru baca, atau dokter jantung dulu, saya dokter jantung baca, ini kenapa kok nonjol ya di daerah pulmonary artery. Di atas ini daerahnya aorta. Aorta ini biasa saja, tapi kok daerah pulmonary artery harusnya ngumpet, tidak senonjol begini. Nah, ini nonjol nih. Berarti pulmonary artery-nya membesar. Ya. Kemudian pulmonary artery membesar, tekanannya besar. Tadi kateter sudah melihatkan itu pulmonary artery yang seperti ini, yang gede-gede ini, putih nih.
Ya. membesar dia. Ya. Tapi di pinggirannya menyempit. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya disebut pruning, seperti pohon yang dipangkas. Jadi pangkalnya gede, pinggirannya dia udah berguguran semua. Loncat. Ya. Jadi ronsen yang 300.000 ini sudah menemukan dari ronsennya lebih ke arah hipertensi paru. Nanti dokter parunya juga baca. Ini parunya ini kebanjiran nih, ya kebanjiran tapi pinggirannya sepi. Gitu. Jantung bilang ini jantungnya gede nih, ada nonjol lagi. Ya. Jadi mereka berdua akan kompromi ini hipertensi paru. Lalu kemudian dokter paru bilang coba saya akan periksa spirometri, dokter jantung saya akan periksa eko. Dia periksa eko. Dengan dia periksa eko ini bergerak ya. Jadi kalau ini gambar yang kiri membesar ya. Nah kalau dikasih color bisa dilihat warnanya. Kalau membesar ya tentu jadi ada bocor. Tapi kalau kita bisa obati dengan baik, dia mengecil, bocornya hilang. Jadi orang wah jantungnya bocor, pasien jadi stres. Ya, nanti asal makan obatnya benar ya jantungnya mengecil, bocornya juga hilang. Jangan takut untuk dioperasi gitu ya. Jadi nanti kalau membaik juga akan membaik ya. Nah, jadi ini. itu tadi yang disebut regurgitasi ya dok ya. Betul. Biasanya balik gitu, bukan ya, bocor tapi balik ke ya. mestinya turun ke tubuh, ini balik ke atas terus ke paru-paru ya. Betul, berbalik. Backward bahasa Inggrisnya, backward ya. Jadi dia regurg, dia berbalik, harusnya ke depan semua. Katup tuh gunanya untuk supaya satu arah ke depan, cardio output, tapi karena melebar, jadi anulusnya pun ikut melebar, ya, anulus ringnya melebar, jadi renggang, akhirnya jadi berbalik. Kalau berbalik ya ke paru-paru ikut banjir dia. Betul. Ke temannya. Bagus sekali. Aduh, terima kasih. Ini mungkin untuk sahabat-sahabat yang jarang melihat testing begini. Ini dokter Profesor Siswanto sharingnya bagus sekali. Tapi apakah hipertensi paru itu cuma satu macam atau ada berapa macam ya, Prof? Baiklah. Ternyata hipertensi ini baru ya, ditemukan waktu rapat dari World Congress Pulmonary Hypertension yang pertama, jadi masih baru. Nah, ternyata ditemukanlah 5 macam. Ya. 5 macam. Pulmonary Hypertension ada 5 yang teman-teman bisa lihat grup 1. Grup 1 Pulmonary Hypertension atau disebutnya spesifik, lebih jelas Pulmonary Arterial Hypertension. Jadi grup 1 ini Pulmonary Arterialnya Hypertension. Ya. Lalu grup 2 ini diketahui, ini yang gambar lucu ini namanya kateter Swan-Ganz, ini si kucing Swan-Ganz ya. Nah, grup 2 ini hipertensi pulmonal tapi karena sebab jantung kiri, namanya gagal jantung. Ini yang tersering. Jadi sebetulnya terbanyak ini, seperti saya kasih lihat tadi di gambar harapan itu terbanyak ini left heart disease, jadi disebut heart failure. Yang ketiga, ini pekerjaan dokter paru-paru. Penyakit karena paru. Hipertensi pulmoner karena lung disease atau hipoksemia. Atau ini juga di sini ada sleep disorder breathing. Ya, grup 3 ini. Pokoknya sakit paru. Ini bagian dokter paru. Beresin ngobatinya dengan dokter paru. PH juga, tapi bagian dokter paru. Ya. Grup 4, ini yang lebih susah lagi. Ini karena emboli paru. Ini di era COVID ini banyak ya. Kekentalan darah, lalu pembuluh darah parunya ini ada darahnya ini kotor ya, tersumbat nih. Emboli paru yang kronis, yang akut emboli paru mortalitasnya tinggi. Kalau dia selamat dia jadi kronik, tapi sesak terus, nah ini harus dicek ya dengan right heart ini. Tadi pasien tadi curiga hipertensi paru, dia kalau ada ya kita betulkan ini dengan obat pengencer supaya dia yang kental-kental ini hilang. Yang paling susah yang kelima, hipertensi paru yang nggak jelas sebabnya. Ini. Jadi masih ada penyakit ini, penyakit baru ditemukan 1988 baru mulai, dan ini akhirnya masih sampai belum diketahui. Ya. Jadi sudah tahu kalau pulmonari paru, hipertensi paru, tapi nggak ketemu sebabnya, begitu ya, Prof? Iya, ada tidak kita sebabnya, dan obatnya beda-beda. Ya, kalau
Yang tipe 2 tadi ya kita misalnya karena gagal jantung, otot jantungnya dikasih obat yang memperkuat kontraktivitas jantung. Kalau yang tipe 1 atau spesifik disebut pulmonary arterial hypertension, ini di Indonesia terbanyak karena penyakit jantung bawaan. Nah, kalau di Jepang itu, di tiap kecamatan ada spesialis jantung bawaan. Jadi di tiap kecamatan udah di screen bayi baru lahir aja udah didatengin sama dokter pediatrik ada kelainan jantung bawaan nggak atau dari janinnya udah ketahuan itu. Nah, supaya cepat bahkan dia akan terdiagnosa atau dioperasi sebelum school age ya. Dan ini di Indonesia sering terlambat karena Indonesia sangat bernegara besar, fasilitasnya tidak lengkap di daerah, ketemunya sudah di dewasa dan kadang-kadang sudah inoperable, tidak bisa dioperasi ya. Sudah rusak parunya. Kalau dioperasi mungkin dia selamat tapi sesatnya terus aja. Nah, kita nggak mau. Bahkan nanti meninggal kalau dioperasi. Jadi kita dalam rangka awareness masyarakat ini, deteksi dini ya penting, deteksi dini untuk hipertensi paru dari awal ya, baik yang grup 1 penyakit jantung bawaan atau penyakit karena connective tissue disease misalnya pada lupus, pasien saya ketua organisasinya itu karena lupus, tapi akhirnya ada hipertensi paru, ya ke saya macam-macam sebab tipe 1 ya. Tipe 2 harus ke dokter jantung, tipe 3 ke dokter paru, tipe 4 ini dokter jantung lagi, dia akan betulkan. Tipe 5 ini dokter masih bingung, rame-rame dikeroyok. Spesialis. Jadi dokter jantung dengan kerja sama dokter paru sama reumatologi sama dokter connective tissue rame-rame untuk yang belum jelas ini. Oh, jadi itulah makanya harus dibedakan ya, karena pengobatannya pun lain dan dokter yang mengobatin pun spesialisasinya masing-masing. Oke. Nah, gimana Prof kalau ternyata ada salah diagnosa, apa yang terjadi? Kalau kita salah diagnosa, tentu obatnya jadi salah. Jadi ambil contoh, misalnya tipe 1 dikasih obat, kita sebetulnya dia tipe 2, tapi itu dia dikira tipe 1 dikasih obat, ya, obat hipertensi PA, ya, tentu nggak tambah baik hasilnya. So, kalau dia sebetulnya aslinya dia adalah tipe 2. Tipe 2 ini gagal jantung ya, obat-obat gagal jantung, heart failure obat. Ya. Jadi obat lain lagi. Kalau dia tipe dokter paru ya kita serahkan dokter paru akan kasih obat yang menyebabkan pulmonary lung-nya remodeling pas pembuluh darah parunya. Jadi betul-betul beda obat-obatnya dan spesialisasinya beda-beda. Jangan sampai salah diagnosa. Penting diagnosa. Aduh, terima kasih Prof. Semua mungkin mau mendengarkan tentang bagaimana ya kalau ini bisa dicegah selain misalnya yang hereditary ya, mungkin nggak tahu bisa dicegah apa enggak. Kalau di Jepang mungkin karena begitu lahir diperiksa jadi bisa dicegah. Cuman kalau orang biasa bagaimana mencegahnya agar tidak terkena hipertensi paru? Baik, ya terima kasih. Ini penting sekali. Karena pertama adalah tentu yang disebut healthy lifestyle ya. Karena startingnya dia dari parunya. Nah, tentu paru ini karena itu kita lihat orang-orang sering melakukan senam pernapasan, tai chi, wai tangkung atau exercise aerobik. Ini exercise atau olahraga yang menyehatkan paru. Ya, kita harus mencegah ini supaya tidak terjadi nanti paru-parunya mengkisut atau jantungnya yang mengecut ya. Nah, kita harus rajin dengan healthy lifestyle untuk senam pernafasan, senam jantung sehat, tai chi, wai tangkung dan sebagainya karena akan terdeteksi waktu kita olahraga kok aku cepat capek nih ya, kenapa ya? Akhirnya dia akan lakukan check up. Nah, check up-nya juga mudah tadi. Ditanya nih, ceceknya kenapa? Oh, ceceknya waktu olahraga. Oke. Kita EKG dulu ya, kita cek badannya. Oh, kenapa kok pembuluh darah parunya begini? Kenapa kok bunyi jantungnya ada bocor gitu? Oh, pantesan ibu kalau olahraga cepet capek gitu. Lalu setelah dokternya
anamnesa dan penilaian fisik, makin yakin dia EKG. EKG cuma 150.000. Oh, EKG-nya nggak normal nih, ke arah kanan. Ke arah kanan disebut jantung kanan, membesar, paru, segala macam. Jadi EKG akan ketemu, ronsen ketemu, tidak mahal, baru echo. Jadi deteksi dini tadi healthy lifestyle, ya, olahraga, kesehatan paru, dan tadi check up. Nah, karena begitu kalau ketemunya dini, hipertensi paru, tadi kan batasnya ini, teman-teman bisa lihat batasnya 20 ya, lebih dari 20 dia udah abnormal. Nah, untuk itu, begitu dia lebih tinggi, segera dokter akan memberi obat hipertensi paru. Karena penyakitnya jalan terus. Dia jalan terus, ya. Seperti hipertensi sistemik di tangan kita ini. Kan dia jalan terus. Kalau di stop dia naik lagi gitu. Jadi tetap makan terus. Kalau enggak, hipertensi sistemik juga jantungnya jadi besar. Ini hipertensi paru juga kalau obat hipertensi di stop, jantung kanannya yang besar. Kalau hipertensi sistemik, jantung kiri yang besar. Jadi kalau deteksi ini ketemu dari echo, tadi ketemu, Bu, ini masih awal nih kayaknya. Buru-buru kita makan obat ini ya, dan obatnya seumur hidup. Ya. Jadi ini kita, karena prosesnya suka jalan pelan, geremet gitu, pelan-pelan mau jalan terus. Kira-kira makan berapa tahun itu, Prof? Oh, jadi sejak ditemukannya obat-obat hipertensi paru, kalau dia rajin makan obat, ya, dan sebagian besar obat hipertensi paru di cover oleh health insurance, ya, ada 3 macam obat hipertensi paru, harusnya 3-tiganya dimakan. Ya, kalau masih ringan, mungkin makan yang satu macam, tipe yang awal dulu, yang murah dulu, yang kebeli dulu. Yang kedua, ternyata makin tahun meningkat hipertensi parunya, makan yang kedua. Yang ketiga ini baru masuk di Indonesia, baru masuk, dan ini mahal. Jadi harusnya 3-tiganya ini dimakan supaya, karena penyakitnya jalan terus. Ya, jadi dengan adanya obat-obat ini, sekarang hipertensi paru bisa sampai umur 60-70. Dulu waktu saya masih PPDS, ya, umur 40 sudah meninggal. Karena obatnya dulu belum ada health insurance, belum ada. Jadi sekarang penting deteksi dini, penyakitnya langka, cuman fatal, jangan salah diagnosa, dan kalau terdiagnosa ada kok obatnya, dan bisa diberikan. Kalau diberi obat bisa hidup secara normal dan simptom-simptomnya itu membaik ya, Dok? Iya, Prof, ya? Iya, jadi diharapkan dia normal, karena memang kita balapan dengan penyakitnya. Penyakit mau jalan terus, ya, balapan. Karena itu tiap kali datang kita lakukan check up. Ini contoh, ya, ini yang gambar echo tadi. Ini kalau jantung pulmonary arterial hypertension, yang satu yang venous, yang tipe kiri, tipe jantung kiri, tipe 2. Ini echo, yang ini kateternya, ya. Nah, tadi pertanyaannya adalah kalau berapa lama, artinya bisa nggak kita sekarang menganjurkan untuk lebih dini. Jadi 20, dulu 25 baru dikasih obat. Sekarang 20 dikasih obat supaya. Ini tekanan yang dari ekokardia? Paru. Enggak, ini dari paru. Karena meriksanya dengan what kind right heart catheter. Kateter ini ya. Oke, ya. Karena dia ada min harus rata-rata. Kalau yang echo dia cuma bisa atas dan bawah. Sistolik dan diastolik gitu. Nah, ini saya lanjut dulu. Mau kasih lihat ini. Ini tiap kali datang, simple sebetulnya. Pertama kita tanya, Bu, ini tambah parah nggak keluhannya? Kita memakai istilahnya dibandingkan dengan kontrol sebelumnya. Kalau kemarin keluhannya, wah jelek, I'm very worse. Saat lalu jelek, angkanya 10, jelek. Sekarang membaik. Membaiknya jadi berapa, Bu? 10 per berapa? Sekarang saya getting better, Dok. Cuman belum total ya, saya turun jadi 7 per 10. Kita sebut visual analog score, ya. Jadi tadinya 10 per 10 waktu datang, sekarang 7 per 10, lumayan. Kasih obat, ya. Jadi kita tanya progression simptomnya. Terus jangan sampai dia udah keburu bengkak, ini kita terlambat. Bu, ada gejala-gejala mau pingsan nggak? Sinkup nih mau pingsan. Iya. Lalu yang sederhana,
kita suruh dia jalan di poliklinik itu kita sebut 6-minute walk test. Tes berjalan 6 menit. Jadi kita suruh dia berjalan 6 menit. Dia berhenti pada 6 menit tuh, aduh, saya udah sesek. Cuman 150. Jadi di koridor kita udah pasang meteran, di ubinnya tuh udah ada meteran ya. 150, 150, 200. Dia jalan 6 menit. Dia cuma berhenti 6 menit, dia 150. Jelek ini. 6-minute walk testnya jelek. Jadi caranya 6-minute walk test. Ya, tidak mahal-mahal. Tes berjalan. Tentu history, sinkop, sesak itu harus dibandingkan. Yang lain kita cek darah. Ya. Darahnya namanya BNP, Brain Natriuretic Peptide. Diambil darah, ini namanya hormon sesak. Jadi kalau dia sesak jantung kiri atau kanan, hormon sesaknya ketemu. Ini kebetulan tesis saya dulu. Nah kalau dia waktu datang kunjungan sebelum dan sudahnya, atau tiap kunjungan dicek, BNP-nya harusnya tambah baik. Kalau dia membaik, simptomnya membaik, termasuk biomarker dari darahnya membaik. Kemampuan jalan yang baik. Kalau dia memburuk, simptomnya memburuk, kemampuan jalan yang buruk, hormonnya pun meninggi. Jadi sekali lagi, NT-proBNP-nya untuk mengecek hormon sesak napasnya. Ya. Sesak dan betul-betul dari jantung. Kiri atau kanan sama-sama NT-proBNP akan naik. Dia NT-proBNP keluar dari dinding jantung, tidak dari keluar dari tempat lain. Ya, oke. Ya, terima kasih. Coba di-answer, terus saya mau menjelaskan lagi ya, Profesor Siswanto itu kardiologis. Kardiologis itu sebetulnya dasarnya juga internal medicine atau internist ya. Nah, untuk sahabat-sahabat yang punya symptoms yang tadi dikatakan fatigue, napasnya susah, terus perutnya juga kembung-kembung, ya, distension, terus pokoknya ini gejala kok nggak sembuh-sembuh gitu ya, batuk-batuk. Nah itu jangan dianggap sepi, itu sebab Prof. Siswanto maunya pemeriksaan dini itu harus cepat ditangkap supaya tidak meluber sampai ke bengkak kaki segala macam ya. Jadi itu sangat bagus dan Prof saya sangat berterima kasih untuk slide-slide-nya sebab lebih gampang untuk mendengarkan ini. Nah, sekarang gini Prof, kemarin ini dengan Prof Siswanto kita ada satu video pada nanya Prof Siswanto ini prakteknya di mana ya kan? Saya bilang loh, kan udah dengar itu prakteknya di mana. Jadi saya mau ulang, Prof Siswanto ini dalam grup dari Departemen Kardiologi di Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta dan juga grup dari coba Prof tolong dibantu dari mana ya? Ya, kita mitra keluarga. Ya, Mitra Keluarga Kelapa Gading dan Premier Jatinegara. Oke. Ya. Tapi mereka mau tahu kalau mau bikin appointment untuk melihat Profesor Siswanto tuh pergi ke website mana? Saya sudah periksa kemarin ini ada di inaph.org ya, itu ya? Ya. Nah, ya jadi bahasa Indonesia tolong dong Prof diterangkan INAPH ya. Singkatan dari apa ya? INA itu kan Indonesia. Oh, oke. INA. PH itu pulmonary hypertension. Oh, INA itu Indonesia? Ya. Oh, oke. So ya, jangan lupa INA PH pulmonary hypertensi organisasi itu ORG ya. Terus nanti di situ Prof saya lihat itu ada make appointment, terus nanti dilihat namanya so many of them. Salah satunya ada Profesor Bambang Budi Siswanto. Betul ya, Prof? Ya, betul ya. Yang lain memang bisa dilihat di website www.PJNHK, Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Itu background Prof hari ini. Saya. PJN HK, Harapan Kita. Oke, Harapan Kita. Oke. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Dr. Marias. Makasih banyak. Terima kasih. Selamat. Ya, makasih ya merepotkan. Teman-teman sehat ya, check up ya, jangan sampai sakit.
Jangan Don't too salah. late. Check Don't up, too late. cari Makasih. dokter yang betul. Oke, terima Ya, kasih. makasih. Ya. Saya stop share ya. Ya, Makasih. saya sekarang Makasih. terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Dr. Maria Sulindro, spesialisasi integrative medicine di Pasadena, California. Sampai ketemu. Bye. Bye-bye. Salam sehat.